Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rumaisya Ahmad. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena sudah diizinkan untuk berbicara hari ini, dan pada sesi saya hari ini saya ingin membahas mengenai suatu hal yang sangat penting di dalam dunia kita saat ini, yaitu mengenai literasi digital, dan di sini kita akan berfokus mengenai keamanan digital. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin membahas mengenai apa sih literasi digital itu. Jadi, literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan kita dalam menggunakan perangkat lunak ataupun perangkat keras, contohnya seperti handphone. Tapi, literasi digital itu juga mengenai tentang sebagaimana kita memahami dunia teknologi yang terhubung dengan dunia maya, dan juga bagaimana kita dalam mengelola informasi kita dengan bijaksana. Tentunya pada era modern ini, keamanan digital itu menjadi suatu tantangan dan hal yang harus terus dikembangkan agar semakin aman ke depannya. Karena keamanan digital itu merupakan kunci dari literasi digital. Ketika kita berbagi informasi kita secara online, mungkin seperti saat kita ingin membuat akun, itu biasanya kita akan dimintai mengenai tanggal lahir kita, di mana tempat kita tinggal, dan sebagainya. Hal ini tentunya merupakan ancaman juga bagi kita jika data kita yang kita berikan ini tidak terjaga dengan baik. Kita juga bisa mendapatkan ancaman seperti phishing, serangan malware, atau mungkin identitas kita bisa saja dicuri oleh pihak yang ingin memanfaatkan identitas kita untuk hal semena-mena. Maka dari itu, dibutuhkan literasi digital yang tinggi agar kita bisa bermain sosial media atau kita menggunakan dunia maya secara aman dan bijaksana. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya mengapa keamanan digital itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita jaga. Karena di mana identitas kita ini suatu hal yang sangat bernilai, sehingga identitas kita itu merupakan suatu hal yang harus kita jaga. Kita harus menjaga mulai dari data finansial, data medis, data pribadi kita, itu semua bisa tersebar melalui online. Jadi, jika kita tidak melindungi data diri kita dengan baik, ini bisa menjadikan kita sebagai target empuk bagi orang-orang yang ingin menggunakan data kita untuk hal-hal kepentingan mereka sendiri, mungkin seperti pinjol dan sebagainya. Di sini kita juga bisa lihat grafik dari data jumlah anomali nasional di Indonesia pada tahun 2021. Dari data grafik ini bisa kita lihat bahwa keamanan cyber di Indonesia ini tuh masih sangat rendah dan kejahatan cyber itu masih sangat tinggi, sehingga ini bisa mengancam identitas warga Indonesia. Salah satu kejahatan cyber yang pernah terjadi itu pada protokol Skada Moksa dalam laporan tahunan monitoring keamanan cyber 2021. Yang dimana di sini telah ditemukan sebanyak 70 juta anomali trafik di Indonesia. Anomali ini terjadi karena adanya upaya dalam membocorkan informasi terkait pada perangkat Moksa pada port 4800. Kerentanan pada perangkat Moksa ini bisa membuat penyerang memungkinkan sekali untuk memasukkan malware, salah satunya adalah Triton. Triton ini nantinya akan menganalisis, bahkan bisa mencuri informasi pribadi kita, dan juga bisa memanfaatkan serta menghancurkan sistem industri secara fisik. Maka dari itu, inilah alasan mengapa keamanan digital itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai bagaimana tips-tips untuk kita menjaga keamanan digital kita sendiri. Pertama, kita bisa melakukan pengelolaan kata sandi, seperti kita bisa menggunakan kata sandi yang tidak terlalu berhubungan dengan kita, sehingga sulit bagi orang lain untuk menebak kata sandi kita, dan juga kita jangan menggunakan kata sandi yang sama untuk di akun yang berbeda, karena hal itu dapat memudahkan si peretas. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pembaruan sistem secara berkala. Kita harus selalu memastikan bahwa perangkat lunak kita itu selalu memperbaharui sistem operasinya, karena pembaruan ini seringkali mengenai tentang perbaikan keamanan yang sangat penting. Yang ketiga, kita bisa melakukan pendidikan digital kepada anak-anak. Untuk menjaga keamanan digital itu harus dilakukan sejak dini, dan juga di mana anak-anak itu tidak atau belum terlalu mengerti mengenai risiko dari dunia digital ini, dan juga mereka belum tahu cara melindungi diri mereka dari dunia digital. Mungkin di sini kita bertanya-tanya bagaimana cara kita menjaga anak-anak dari dunia digital yang penuh akan risiko ini. Jawaban dari pertanyaan ini mungkin membutuhkan kolaborasi antar orang tua, pendidik, dan juga pengembang teknologi. Suatu pendidikan yang inklusif dan memberikan penekanan pada etika serta tanggung jawab
dapat membantu menciptakan lingkungan aman sehingga itu aman untuk pertumbuhan anak-anak nantinya. Sebagai contoh, kini tersedia fitur khusus untuk anak-anak di perangkat. Hal ini jika diaktifkan membuat anak-anak tidak mudah untuk menjangkau dunia maya yang sangat luas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga itu bisa menjadi panggilan aksi untuk kita agar kita bisa semakin meningkatkan literasi digital kita dan juga meningkatkan keamanan digital kita agar kita bisa berselancar di dunia maya dengan baik dan aman. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan teknologi kita dengan baik juga. Jadi mari kita bersama-sama membangun dunia literasi digital yang baik dan aman untuk generasi yang mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.